Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Juwita, kelas 646A37, kelompok 4, dengan NIM 642281897. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Digital Marketing dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk iPhone di Indonesia. Fenomena atau isu penelitian dan data fenomena. Isu yang muncul dalam fenomena ini adalah apakah strategi digital marketing yang diterapkan Apple serta tingginya brand awareness yang dimilikinya memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat industri smartphone di Indonesia dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat dengan hadirnya berbagai merek alternatif yang menawarkan harga lebih terjangkau. Data fenomenanya, pertumbuhan pengguna internet dan media sosial di Indonesia mencapai 212 juta dan 143 juta orang aktif, menurut data Reportal 2025. Apple memanfaatkan peluang ini dengan strategi digital marketing yang efektif, termasuk penggunaan influencer dan promosi e-commerce untuk memperkuat brand awareness. Survei Jakpat 2022 menunjukkan 74,2% konsumen memilih iPhone karena kualitas kameranya, 51,6% karena ekosistem yang terintegrasi, dan 48,9% karena citra merek yang eksklusif. Hal ini membuktikan bahwa strategi digital marketing yang efektif berperan penting dalam membentuk brand awareness dan memengaruhi keputusan pembelian iPhone di Indonesia. Terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara digital marketing variabel X1 terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y pada produk iPhone di Indonesia? Kedua, apakah terdapat pengaruh antara brand awareness variabel X2 terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y pada produk iPhone di Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara digital marketing variabel X1 dan brand awareness variabel X2 terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y pada produk iPhone di Indonesia? Terdapat tiga variabel utama, yaitu digital marketing variabel X1, brand awareness variabel X2, dan keputusan pembelian konsumen variabel Y. Digital marketing variabel X1 mempengaruhi keputusan pembelian konsumen variabel Y. Brand awareness variabel X2 mempengaruhi keputusan pembelian konsumen variabel Y. Digital marketing variabel X1 dan brand awareness variabel X2 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y. Populasi dan sampel. Populasinya masyarakat di Indonesia yang memiliki iPhone atau mengetahui produk iPhone. Sampel sebanyak 60 responden yang dipilih memiliki atau mengetahui produk iPhone yang sudah mengisi kuesioner kami dan berdomisili di Indonesia. Uji validitas. Uji validitas itu untuk mengetahui apakah data yang kita uji sudah benar atau belum. Cara mengujinya, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Item pada sebelah kiri ini dipindahkan semuanya ke kolom variabel. Kita klik OK. Bisa dilihat pada total XY, semua memiliki 2 bintang yang berarti angka tersebut jauh lebih besar daripada R-tabelnya. Di sini terdapat R-tabelnya dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. N itu adalah respondennya, yaitu 60 dikurang 2 sama dengan 58. Dengan tingkat signifikansinya 0,05. Terdapat hasilnya adalah 0,2542. Hasil uji validitas dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2542. Nah, di sini bisa terlihat R hitungnya semua lebih besar daripada R tabelnya, maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk mengetahui kekonsistenan data. Cara mengujinya, kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, yang ada di kolom sebelah kiri ini, kita pindahkan semua ke kolom item sebelah kanan. Kita klik OK.
Nah, di sini bisa dilihat crown batch alpha-nya 0,870 dan end of item-nya ada 19 item. Jika nilai crown batch alpha lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Jika nilai crown batch alpha kurang dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, karena 0,870 ini lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Oke, uji korelasi, caranya kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan totalnya saja. Total X1, total X2, dan total Y. Kita klik OK. Nah, ini adalah tabel correlation-nya. Ada total X1, total X2, total Y, N-nya, respondennya 60, tick-nya 000. Lalu di sini ada tabel kategori korelasi 0,81 sampai 0,99 sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 tinggi, 0,41 sampai 0,60 cukup tinggi, 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,01 sampai 0,20 sangat rendah. Nah, kesimpulannya hubungan X1 terhadap Y sama dengan 0,676, yang berarti interpretasi hubungannya tinggi. Hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen adalah tinggi. Hubungan X2 terhadap Y sama dengan 0,585, kategori korelasi cukup tinggi. Hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen adalah cukup tinggi. Hipotesis 1, H0 tidak terdapat hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Ini adalah X1-nya 0,676, lebih besar dari 0,2542 R tabelnya. Yang berarti H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Hipotesis 2, H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. 0,585 ini adalah X2-nya lebih besar dari 0,2542 R tabelnya. H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Ini adalah uji regresinya. Caranya adalah kita klik analyze, regression, linear. Nah, total X1 dan X2 kita masukkan di kolom independen. Dan totalnya di dependent. Klik statistik, klik semua kolom dari model fit sampai collinearity diagnostic. Continue, plots-nya S receipt ke Y, Z, Z spread ke X. Kita klik continue. Klik OK. Nah, di sini tabel koefisiennya ada konstan, total X1, total X2, ada T-nya, sig-nya. Persamaan regresi, Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Y sama dengan 1,147 pada konstan ini. Ditambah BX1-nya 0,567. X1. Ini total X1. Ditambah 0,274 X2-nya. Persamaan di atas dapat diartikan nilai konstan sebesar 1,147 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh variabel X1 digital marketing dan X2 brand awareness, maka keputusan pembelian konsumen variabel Y sebesar 1,147. Nilai variabel X1 sebesar 0,567 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika digital marketing X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian konsumen Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,274 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika brand awareness X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian konsumen Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0.
Uji T parsial bisa dilihat, ini adalah T tabelnya. Dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2, N-nya responden yaitu 60 dikurang 2 sama dengan 58, dengan tingkat signifikansinya 0,05. Maka T tabelnya adalah 1,67155. Hipotesis 1, H0 adalah digital marketing tidak terdapat pengaruh dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat pengaruh antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Nilai T hitungnya 3,960 lebih besar dari T tabel 1,67155. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh antara digital marketing dengan keputusan pembelian konsumen. Hipotesis 2, H0 brand awareness tidak terdapat pengaruh dengan keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat pengaruh antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Nilai T hitung 1,711 lebih besar dari T tabel 1,67155. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh antara brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Uji simultan F. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Variabel K-nya sama dengan 3. Kita mempunyai 3 variabel. DF penyebutnya DF sama dengan N dikurangi K plus 1 sama dengan respondennya itu 60 dikurangi variabelnya 3 ditambah 1 sama dengan 56. DF pembilangnya sama dengan K dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini adalah tabel F-nya. F hitung sama dengan 26,702. F tabelnya sama dengan 3,16. F hitung 26,702 lebih besar dari F tabel 3,16. Maka keputusan H1 diterima, H0-nya ditolak. Hipotesisnya H0, digital marketing dan brand awareness tidak terdapat pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. H1 terdapat pengaruh antara digital marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen. Kesimpulannya, digital marketing variabel X1 dan brand awareness variabel X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Koefisien determinasi. D dikurang R square dikali 100%. D-nya 0,484 dikali 100% sama dengan 48,4%. Variabel X1 digital marketing dan variabel X2 brand awareness berpengaruh terhadap variabel Y keputusan pembelian konsumen sebesar 48,4%. Sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti seperti kualitas produk, harga, pelayanan, pengalaman konsumen, dan media promosi lainnya. Kesimpulan X1 terhadap Y berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 3,960 lebih besar dari T tabel 1,67155 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara digital marketing variabel X1 terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y pada produk iPhone di Indonesia. Variabel X2 terhadap Y berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 1,711 lebih besar dari T tabel 1,67155 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Tetapi nilai SIG 0,92 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan antara brand awareness variabel X2 terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y pada produk iPhone di Indonesia. Variabel X1 dan X2 terhadap Y berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 26,702 dan F tabel sebesar 3,16. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digital marketing variabel X1 dan brand awareness variabel X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen variabel Y pada produk iPhone di Indonesia.